Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan dan kita sudah menikmati lagu-lagu hasil karya beliau yang kaya akan makna rohaninya. Beliau ini adalah seorang pencipta lagu yang sangat produktif. 4.000-an lagu yang diciptakan oleh beliau dan tentu yang masuk YouTube ini masih belum begitu banyak. Tapi saya yakin beliau akan upload lagu tersebut setahap demi setahap. Sebelum kita akan menerima firman Tuhan, terlebih dulu kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyertai memimpin kami, sehingga kami sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan Januari 2022. Walaupun di tahun ini kami juga masih menghadapi tantangan, kesulitan, permasalahan yang masih terbawa dari tahun 2021, yaitu virus corona. Kami tidak tahu kapan pandemi ini akan selesai, karena dengan berjalannya waktu sudah 2 tahun lebih, ternyata varian-varian baru terus bermunculan di dunia ini. Tapi apapun yang terjadi, kami percaya bahwa Engkau dari sorga melihat. Dan jika COVID masih ada sampai hari ini, kami yakin bahwa Engkau punya kehendak, Engkau punya rencana di balik semuanya ini. Mungkin salah satunya supaya kami diingatkan bahwa hidup kami di dunia ini hanyalah bertamu, hanyalah sementara. Hidup di dunia memang penuh penderitaan dan tidak punya arti. Karena itulah kami berusaha untuk mencari kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal setelah kami meninggalkan dunia ini. Engkau melalui COVID ini juga ingatkan kami bahwa kematian hanya masalah waktu. Jika hari ini kami tidak meninggal karena virus corona, suatu saat kami pasti meninggal karena sebab-sebab tertentu. Terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan kami supaya kami berusaha berjuang mencari kerajaan yang kekal, kerajaan yang tidak akan binasa. Engkau pimpin kami untuk mengupas tentang kerajaan tersebut melalui tema kami, Kitab Kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa tema besar dari pengajaran khotbah kita saat ini adalah kelanjutan dari tema yang lalu, Kitab Kehidupan. Saya banyak melihat khotbah-khotbah di YouTube dari banyak hamba Tuhan. Dan saya melihat jarang sekali hamba Tuhan yang mengupas tentang misteri tentang sebuah kitab yang terdapat di dalam kerajaan sorga, yaitu Kitab Kehidupan. Nah, kitab ini sangat-sangat penting. Kenapa saya katakan penting? Karena Kitab Kehidupan ini sangat menentukan keselamatan kita. Karena jika nama Anda belum tercatat di dalam Kitab Kehidupan ini, Anda tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan Anda akan dicampakkan ke dalam tempat penyiksaan tersebut. Nah, dari Kitab Kehidupan ini, saya menggali secara mendalam, walaupun ayatnya tidak banyak. Tapi ketika saya menggali, meneliti, menyelidiki, dan saya menemukan banyak kebenaran-kebenaran penting yang terkoneksi dengan Kitab Kehidupan ini. Akhirnya saya berhasil dengan pimpinan Roh Kudus membuat 7 episode dari tema tersebut. Dengan demikian, saya berharap Bapak Ibu yang mengikuti khotbah hari ini bisa mengikuti setiap episode itu secara lengkap agar terbentuk satu konsep kebenaran framing yang lengkap dari tema besar kita ini. Judul yang akan kita kupas pada saat ini adalah judul yang kedua atau subtema. Judulnya adalah dibukanya Kitab Kehidupan dan kitab-kitab lainnya. Judul ini mungkin mengundang suatu penasaran bagi kita. Dibukanya Kitab Kehidupan dan kitab-kitab lain. Nah, tentang Kitab Kehidupan di sesi pertama sudah saya kupas bahwa di dalam kerajaan sorga ada tersimpan kitab tersebut. Namun supaya Bapak Ibu bisa koneksi kembali dengan pelajaran yang lalu, saya akan berikan sedikit resume pelajaran sesi yang pertama.
Di sorga terdapat sebuah kitab yang misterius. Kenapa saya katakan misterius? Karena kitab tersebut jarang sekali dikupas. Kitab tersebut menyimpan misteri-misteri tentang keselamatan seseorang. Namanya adalah kitab kehidupan. Kita lihat Wahyu pasal 20 ayat yang ke-12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi Bapak Ibu perhatikan, di sini ada kitab kehidupan. Dan kitab kehidupan ini merupakan kitab yang sangat-sangat penting, bahkan merupakan inti dari keimamanan kita kepada Yesus Kristus. Keselamatan kita sangat ditentukan oleh kitab yang satu ini. Jika nama kita belum tercatat di dalam kitab itu, maka kita akan menghadapi masalah yang serius, yaitu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kitab kehidupan ini sudah ada sejak dunia diciptakan. Dan pernah dikupas oleh beberapa tokoh baik di perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Kita lihat tokoh-tokoh yang pernah membahas baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Di perjanjian lama ada dua tokoh yang pernah mengupas tentang kitab kehidupan, yaitu Nabi Musa di dalam kitab Tauratnya dan Raja Daud di dalam kitab Mazmur. Artinya kitab kehidupan ini bukan baru muncul, baru ada setelah perjanjian baru. Atau mungkin lebih spesifiknya, kitab kehidupan ini bukan baru muncul ketika Yohanes menulis kitab Wahyu, kitab yang banyak berbicara tentang dunia roh. Bukan seperti itu. Ternyata perjanjian lama sudah ada kitab kehidupan itu. Berarti ketika Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu, kitab dunia roh, maka Yohanes juga mendapatkan petunjuk dari Tuhan adanya kitab yang tersimpan di dalam kerajaan sorga. Nah, sedangkan di perjanjian baru ada 3 tokoh yang pernah mengupas tentang kitab kehidupan. Yang pertama tentu saja tokoh sentral kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang pernah mengupasnya di dalam Injil Lukas. Kemudian tokoh yang kedua adalah Yohanes, Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu. Dan yang ketiga adalah Rasul Paulus, pernah mengupas juga di dalam kitab Filipi. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang tokoh-tokoh yang pernah mengupas tentang kitab kehidupan itu, Anda bisa link kembali, buka kembali YouTube kami pada sesi yang pertama. Karena walaupun kami melakukan ibadah live streaming, tetapi khotbah pengajaran yang saya berikan itu masih tetap tersimpan di dalam link YouTube. Ada 2 link YouTube yang saya miliki. Yang pertama adalah BTM, Bible Teaching Ministry, yang khusus memuat pengajaran-pengajaran. Dan yang satu lagi adalah link khusus untuk ibadah dan juga firman yang berkesinambungan, yang berseri, yaitu Jesus Christ Community. Kapankah kitab kehidupan ini akan dibuka oleh Sang Anak Domba Allah atau Yesus Kristus? Kitab ini akan dibuka setelah dunia ini dihancurkan. Dunia ini suatu saat akan musnah oleh api pada akhir zaman. Dan setelah itulah Tuhan Yesus akan melakukan penghakiman. Kita lihat Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Wahyu 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Namun saya akan kutip di ayat yang ke-12-nya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ini kedua kalinya saya baca ayat ini supaya kita lebih mendapatkan pemahaman secara mendalam. Perhatikan, lalu dibuka semua kitab. Namun pada saat penghakiman itu bukan hanya kitab kehidupan yang akan dibuka oleh Allah, melainkan juga semua kitab ikut dibuka pada waktu penghakiman. Yang menjadi pertanyaan kita di sini adalah,
Kitab apakah yang dimaksudkan semua kitab itu? Anda penasaran? Nah, inilah yang akan kita kupas. Saya sudah katakan bahwa kitab kehidupan dengan kitab yang lain ini penuh misteri. Maka kita rindu untuk menggali lebih jauh supaya kita mendapatkan pencerahan, kita mendapatkan gambaran yang jelas rahasia kebenaran firman Tuhan. Untuk mengetahui kitab apakah yang dimaksudkan semua kitab itu, kita mulai dari satu pertanyaan, yaitu fungsi dari kitab-kitab tersebut. Ya, fungsinya apa? Karena jika kita ingin tahu, dibuka semua kitab, kita kan tidak tahu kitab apakah yang dimaksudkan itu, maka kita bisa mengetahui ketika kita memahami fungsi dari kitab-kitab tersebut. Jadi, sebuah alat, kita bisa tahu alat apakah ini ketika kita mengerti fungsi dari alat ini. Betul nggak? Demikian pula kitab-kitab itu. Ketika kita tahu kitab ini fungsinya apa, maka kita akan telusuri apakah yang dimaksudkan dengan semua kitab itu. Kita lihat tentang dua macam kitab yang akan dibuka pada saat penghakiman, yaitu kitab kehidupan dan semua kitab. Kitab kehidupan, fungsinya itu sudah saya kupas beberapa waktu yang lalu atau seminggu yang lalu, yaitu untuk mencatat nama-nama orang yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengan kata lain, kitab kehidupan adalah kitab absensinya Allah, kitab absensinya umat Kristen. Setiap orang yang tidak tercantum namanya di dalam absensinya Allah, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Engkau tidak diakui Allah sebagai umat kepunyaan Dia. Jadi betapa seriusnya. Sedangkan semua kitab fungsinya itu apa? Fungsinya adalah dipakai Allah sebagai standar dalam penghakiman, dalam pengadilan. Berarti semua kitab ini akan menjadi acuan waktu Allah melakukan sidang kepada semua umat manusia di dunia. Berarti kitab ini adalah standar. Anda melakukan pelanggaran-pelanggaran apa saja di dalam kehidupan Anda, semua sudah tercantum di dalam kitab-kitab itu. Kalau begitu, sebenarnya kitab ini kitab apa? Mengapa saya yakin bahwa semua kitab atau kitab-kitab itu dijadikan Allah sebagai standar di dalam penghakiman? Kita lihat ayat ini. Ayat yang ke-12. Ini ketiga kalinya saya baca ya. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang ketika kita membaca satu ayat Alkitab, kita harus meneliti bukan hanya ayat itu, tetapi kadang-kadang sampai setiap kata terkandung sebuah misteri, tergantung sebuah rahasia. Itulah kebenaran firman Tuhan. Seringkali satu kata, satu perikop, satu kata, satu kalimat ada makna terselubung, makna tersendiri yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Makanya setiap kali kita baca, kadang-kadang makna-makna yang terkandung di dalam ayat tersebut lolos. Seringkali satu ayat bisa mengandung beberapa makna terselubung. Kita lihat kembali di Wahyu 20 ayat 12. Saya tidak akan baca ayat ini, tapi saya akan menitik beratkan ada kata-kata tertentu yang akan kita jadikan fokus perhatian. Perhatikan ini. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Oke? Dengan demikian jelas di sini bahwa kitab-kitab itu fungsinya adalah sebagai standar penghakiman. Jadi waktu penghakiman Allah langsungkan, penghakiman itu kan berdasarkan apa yang kita lakukan sepanjang hidup kita, baik atau jahat. Apa yang kita ucapkan selama hidup kita, baik atau jahat, memberkati atau mengutuk orang. Nah, semua itu akan dihakimi berdasarkan apa yang sudah tertulis di dalam kitab-kitab itu. Berarti kitab tersebut adalah kitab yang mengingatkan kita bagaimana kita harus menjalani kehidupan di dalam dunia. Kitab penuntun kehidupan. Lalu kitab penuntun ini yang dimaksudkan itu kitab apa? Nah, itu yang paling penting, itu kita gali. Bapak Ibu yang saya kasihi, dimanapun pengadilan itu digelar, standar penghakiman itu sangat-sangat penting demi keadilan di dalam sebuah hukum. Jika
tidak ada standar di dalam penghakiman, maka sang hakim ini bisa bertindak seenaknya. Sang hakim ini bisa mengetuk palu sesuai dengan keinginan dia. Betapa kacaunya dunia pengadilan, betul? Yang namanya pengadilan berarti di sanalah orang untuk mencari keadilan. Baik yang melakukan kejahatan memang dia bersalah, tapi supaya ada adil kan ada batasan-batasan di dalam hukuman supaya tidak terlalu berat juga tidak terlalu ringan. Sedangkan mereka yang menjadi korban dari ketidakadilan itu mendapatkan keadilan di dalam sidang tersebut. Seandainya di dalam sidang itu tidak ada standar penghakiman, maka kacaulah dunia penghakiman. Tidak akan ada keadilan lagi. Walaupun sudah ada kitab keadilan ini, hukum-hukum ini, seringkali terdapat ketidakadilan di dalam penghakiman. Bayangkan, sudah ada acuannya pun masih tidak ada keadilan. Apalagi tanpa acuan, betul, tanpa standar. Nah, di Indonesia, karena kita semua pengadilan di dunia itu memiliki acuan, sedangkan kita di Indonesia ada yang namanya KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berapa tahun pidana yang akan dikenakan kepada orang ini berdasarkan kesalahan yang telah dia perbuat. Nah, atau satu lagi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kalau kasus perdata berarti kasus yang berkaitan dengan ganti rugi. Berapa banyak dia harus menggantikan kerugian-kerugian tersebut. Nah, kalau KUHP perdata itu biasa sengketa dalam dunia bisnis. Bapak Ibu yang saya kasih, itulah acuan. Ini di dunia. Lalu bagaimana dengan kerajaan sorga? Standarisasi dan transparansi hukum itu sangat diperlukan untuk menciptakan keadilan hukum dan menghindari praktek KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme di dalam dunia hukum. Jika tidak ada standar, bayangkan ketika orang atau terdakwa itu adalah keluarga dari sang hakim. Ada tahu nggak? Apakah sang hakim ini bisa bertindak jujur, bisa bertindak adil dan transparan? Saya yakin tidak bisa. Sehingga jika tidak ada standarisasi, dia akan membebaskan keluarganya tersebut atau memberikan hukuman seringan-ringannya kepada keluarga tersebut. Tapi jika sudah ada standar, sudah ada acuan, maka sang hakim ini tidak bisa seenaknya. Dia tetap harus mengikuti aturan-aturan yang sudah terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun Undang-Undang Hukum Perdata yang sebagai acuan di dalam pengadilan negara Indonesia. Ada undang-undangnya Bapak Ibu. Kita lihat penghakiman Allah pun mengandung filosofi transparansi. Jadi Allah tidak sembarangan ketok palu. Allah tidak sembarangan menjatuhkan hukuman. Allah pun punya standar-standar di dalam penghakiman. Kita lihat Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Bapak Ibu perhatikan kata ini. Atas segala sesuatu yang tersembunyi. Artinya ini transparansi. Sesuatu yang terselubung, sesuatu yang tersembunyi. Mungkin ketika engkau hidup, engkau melakukan pelanggaran-pelanggaran yang hanya dua orang yang tahu. Pertama adalah Anda, yang kedua adalah Allah. Orang lain tidak bisa tahu. Anda bisa menutupi kesalahan Anda kepada masyarakat, bisa menutupi kesalahan Anda kepada keluarga, Anda bisa menutupi kesalahan kepada orang paling dekat dengan Anda, yaitu anak-anak Anda, pasangan hidup Anda, tetapi Anda tidak bisa membohongi diri Anda sendiri dan Anda tidak bisa membohongi Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa. Karena itulah ketika penghakiman itu digelar, maka semua yang tersembunyi, semua yang terselubung akan terbuka saat pengadilan dan Anda melanggar apa saja dari apa yang tertulis di dalam kitab-kitab tersebut. Kita lihat ayat lain di Perjanjian Baru. Roma pasal 2 ayat 6, 11 dan 16. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 11, sebab Allah tidak memandang bulu. 16, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah
dengan Injil yang kuberitakan, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Kembali lagi, transparansi. Betul? Sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Yang saya cetak merah dan garis bawah. Sesuatu yang tersembunyi berarti hanya engkau yang tahu, orang lain tidak akan tahu. Tetapi Allah tahu. Dan ketika Allah tahu, maka di sanalah akan dilakukan penghakiman-penghakiman, dan Anda melanggarnya apa saja. Apa saja yang sudah engkau langgar, maka di sinilah dibutuhkan standar di dalam penghakiman. Lalu perhatikan di ayat yang ke-11 ya. Sebab Allah tidak memandang bulu. Artinya dalam penghakiman Allah selain transparansi juga lepas dari KKN. Kolusi, nepotisme, dan korupsi. Allah tidak bisa disogok. Allah tidak bisa dipermainkan. Dan Allah tidak akan memihak. Salah ya salah, benar ya benar. Karena satu-satunya sang hakim yang paling jujur, sang hakim yang paling adil adalah penghakiman Allah oleh Yesus Kristus. Ini transparansi. Pada waktu melakukan penghakiman pada akhir zaman, kitab-kitab apakah yang akan dipakai Allah sebagai standarisasinya? Kitab apa? Tadi kan saya sudah katakan, dalam setiap pengadilan, apakah pengadilan dunia maupun pengadilan Allah, harus ada standarisasinya. Kalau tidak, maka tidak ada satu acuan bagaimana bisa menjatuhkan palu, berapa berat ringannya hukuman yang akan dikenakan kepada terdakwa. Karena itu standarisasi penting. Lalu standarisasi apakah yang dipakai Allah ketika melakukan penghakiman? Yang saya katakan tadi, ketika Allah melakukan penghakiman akan dibuka kitab kehidupan khusus untuk mencatat nama-nama orang yang akan masuk surga, dan satu lagi adalah akan dibuka semua kitab. Nah, semua kitab itulah yang mestinya menjadi standarisasi penghakiman. Karena pelanggaran-pelanggaran kita acuannya adalah apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Di dunia ini banyak agama dan kepercayaan. Dan Indonesia, negara yang mengakui 6 agama secara resmi dalam undang-undangnya. Berarti 6 agama resmi ini dilindungi, diakui oleh negara. Karena itulah belakangan kita mendengar seringkali ada yang namanya penistaan agama. Bukan berarti hanya satu agama tertentu yang dilanggar dijadikan penistaan agama. Tidak, 6 agama diakui secara resmi, secara sah oleh pemerintahan Indonesia. Berarti kalau engkau melakukan tindakan menyudutkan, menyerang, ataupun menghina salah satu agama, engkau akan kena sanksi undang-undang keagamaan tersebut. 6 agama tersebut, yang pertama ada Islam, ada Katolik, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Dari 6 agama ini memang agama yang terakhir diakui oleh negara Indonesia itu adalah agama Konghucu. Diakui oleh Indonesia ketika Presiden Gus Dur menjabat. Pada masa itulah agama Konghucu diresmikan, diakui sebagai salah satu agama. Nah, masing-masing agama itu punya kitab sucinya. Karena sebuah agama tidak akan bisa berdiri tanpa kitab suci. Maka kitab suci itulah yang menjadi pegangan, yang menjadi standar di dalam pengajaran setiap agama itu masing-masing. Kita lihat di sini kitab suci. Agama Islam, semua agama punya kitab suci. Agama Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran. Katolik, Alkitab. Kristen, Alkitab. Hindu, Weda, Buddha, Tripitaka, dan Konghucu adalah Sisu Wujing. Jadi masing-masing agama punya kitab sucinya. Dan tentu setiap agama itu akan mengklaim kitab suci yang mereka pegang itu adalah firman Tuhan. Jadi ini bukan karya manusia belaka. Jika kitab suci ini hanya karya tulis seseorang manusia, maka kitab suci itu sudah direndahkan.
Kalau gitu, semua orang bisa menulis kitab suci, betul? Tapi setelah mereka terima kitab suci itu, maka mereka itu akan klaim kitab suci ini adalah inspirasi dari Allah untuk dijadikan penuntun bagi umat agama tersebut. Saya tidak sedang membicarakan tentang isi kitab suci, tapi saya sedang membahas dengan Anda tentang yang satu ini. Dibuka semua kitab-kitab. Di Wahyu pasal 20 ayat 12. Jadi ayat ini berulang kali kita munculkan karena memang topik pembahasan kita adalah semua kitab. Kitab apakah yang dimaksudkan itu? Tadi saya sudah ungkapkan bahwa semua agama punya kitab sucinya masing-masing. Oke. Lalu dibukanya semua kitab yang akan dijadikan standar dalam penghakiman. Sebenarnya kitab apa? Menurut Anda gimana? Sebenarnya kitab apa? Nah, apakah yang dimaksudkan dibukanya semua kitab itu adalah kitab-kitab suci masing-masing agama? Jadi, masing-masing umat dihakimi berdasarkan kitab sucinya. Misalnya, orang Islam ketika penghakiman, lalu acuan mereka adalah berdasarkan Al-Quran. Kemudian, Hindu berdasarkan kitab Weda, Buddha berdasarkan kitab Tripitaka. Bagaimana menurut Anda? Sekarang kan waktu penghakiman dibuka semua kitab, betul? Nah, semua kitab itu berarti semua agama. Apakah seperti itu? Bagaimana menurut Anda? Inilah yang saya katakan misteri. Kenapa saya katakan kitab ini misteri? Karena perlu penggalian, perlu penelitian. Tentu yang dimaksudkan semua kitab. Jika kita katakan, oh itu kitab semua agama yang ada di dunia, maka dengan sendirinya kekristenan Anda akan bermasalah. Berarti Yesus bukan satu-satunya yang menyelamatkan lagi, betul? Kita akan gali lebih jauh. Apakah yang dimaksud dengan semua kitab atau kitab-kitab itu? Saya yakin bahwa kitab-kitab yang dimaksudkan di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-12, dibuka semua kitab, itu bukanlah kitab suci agama-agama yang ada di dunia. Bukan. Kenapa saya punya keyakinan tersebut? Saya akan berikan 3 alasan bahwa kitab-kitab yang dimaksudkan tersebut yang akan dijadikan standar dalam penghakiman pengadilan Allah, itu bukanlah kitab-kitab suci agama-agama yang ada di dunia. Bukan. Saya akan berikan 3 alasan. Kita lihat dan kita pelajari. Alasan yang pertama. Sebagai umat Kristen, kita hanya percaya bahwa Alkitab satu-satunya penuntun keselamatan. Lihat ayatnya 2 Timotius pasal 3:15. 2 Timotius 3:15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kitab suci adalah penuntun memperoleh keselamatan. Dan kita sebagai umat Kristen pasti yakin bahwa Alkitab kita adalah penuntun di dalam keselamatan kita. Maka waktu penghakiman, Allah akan membuka kitab suci kita sebagai standar di dalam penghakiman. Walaupun masing-masing agama punya kitab suci, mereka boleh saja mengklaim bahwa kitab suci mereka juga adalah penuntun keselamatan. Oke, silakan saja. Tapi saya berbicara dalam kalangan kita internal Kristen, dalam koridor iman Kristen, bahwa Alkitab adalah penuntun di dalam kehidupan kita. Penuntun untuk memperoleh keselamatan. Berarti yang dimaksudkan kitab-kitab yang akan dibuka bersama dengan kitab kehidupan adalah Alkitab ini. Dengan demikian, standar penghakiman Allah acuannya adalah berdasarkan Alkitab. Perjanjian lama sampai perjanjian baru. Perjanjian lama dibutuhkan. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi, orang-orang di perjanjian lama pasti dihakimi berdasarkan apa yang tertulis di dalam perjanjian lama. Itu masalahnya Bapak Ibu. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi
tetapi juga orang Yunani. Injil, firman Tuhan adalah tuntunan kita, adalah standar untuk memperoleh anugerah keselamatan. Berarti kalau itu standar keselamatan, maka kita harus ikuti. Kalau itu standar penghakiman, kita harus taati. Jangan sampai kita melanggar apa yang tertulis di dalam kitab suci. Efesus 1:13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kembali lagi di sini, Injil keselamatan. Artinya Injil inilah yang menyelamatkan kita. Nah, kalau kita ingin selamat, berarti turuti Injil ini, turuti firman Tuhan ini. Dengan demikian, ketika Allah membuka kitab Alkitab ini sebagai standar dalam penghakiman, kita tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kita akan lolos di dalam penghakiman. Tapi jika hidup kita tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, maka satu demi satu kesalahan kita akan terkoreksi dan kita akan menghadapi masalah yang serius. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Juru selamat tunggal. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu, perhatikan kata kolong langit. Kalau kolong jembatan itu banyak. Jutaan kolong jembatan di Indonesia, di seluruh dunia. Tapi yang namanya kolong langit itu hanya ada 4 sudut. Utara, timur, barat, selatan. 4 arah angin. Artinya di muka bumi ini hanya ada satu nama yang bisa menyelamatkan kita. Nama Yesus Kristus. Karena Dia adalah juru selamat tunggal. Bapak Ibu bisa tangkap? Di dalam Dia. Makanya di kalimat pertama, keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Tidak ada di dalam tokoh siapapun. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan manusia. Hanya satu yang bisa menyelamatkan manusia, yaitu Allah. Nah, di dalam iman kekristenan, Yesus Kristus itu adalah Allah. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Dia adalah Roh yang lahir ke dunia. Roh Kudus yang dikandung oleh Maria, dan Roh Kudus itu adalah rohnya Allah sendiri. Kita bandingkan, kitab-kitab suci atau Alkitab hanya memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Allah, sebagai satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia. Yohanes 5, 39, 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Perhatikan kata demi kata. Kadang-kadang satu kata kita kutip tidak jelas. Misalnya Yesus berkata, kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Tadi kan saya sudah katakan semua agama punya kitab sucinya masing-masing. Nah, apakah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu adalah kitab-kitab suci itu adalah kitab semua agama yang ada di dunia? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Kenapa saya katakan tidak? Karena kitab-kitab suci yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu adalah kitab suci yang memberi kesaksian tentang Yesus Kristus. Nah, apakah kitab-kitab suci agama lain itu menceritakan tentang Yesus, memberi kesaksian, memperkenalkan Yesus? Ada enggak? Jika kitab suci agama lain memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan, memperkenalkan Yesus sebagai juru selamat, baru kita katakan, oh, yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah kitab-kitab suci agama lain.
Dengan sendirinya yang dimaksudkan Tuhan Yesus kitab-kitab suci adalah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tentu ketika Tuhan Yesus bicara konteks Yohanes 5 ayat 39 sampai 40 masih dalam konteks perjanjian lama. Tapi bagi kita hari ini kitab-kitab suci yang dimaksudkan itu adalah perjanjian lama sampai perjanjian baru. Karena kitab tersebut memperkenalkan Yesus Kristus sebagai juru selamat tunggal. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 kita akan lihat lebih jauh tentang ketunggalan juru selamat. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Lihat dua titik berat, dua kata yang sangat penting yang saya kurung di ayat 1 ini. Perhatikan kata yang pertama, kepada Allah. Dengan demikian, dengan kata lain, semua agama di dunia itu percaya kepada Allah, betul? Jika ada agama tidak percaya adanya Allah, itu bukan agama, tapi pengetahuan. Bahkan pengetahuan pun banyak yang percaya kepada Allah, betul nggak? Jika ada yang tidak percaya kepada Allah, maka itu adalah ateis. Ateis tidak punya agama, ateis tidak percaya adanya Allah. Semua agama, apapun agamanya itu percaya adanya Allah. Walaupun penjelasan mereka tentang Allah itu berbeda-beda. Bahkan misalnya agama primitif. Ada yang namanya animisme, dinamisme. Apakah mereka animisme, dinamisme itu ateis? Tidak. Mereka percaya adanya Allah. Bagi mereka, pohon-pohon besar, batu-batu, gunung-gunung, itu adalah Allah yang mereka sembah. Karena pemahaman kelompok primitif ya seperti itu. Tapi dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya kebudayaan sebagainya, mungkin mengalami perubahan juga. Yang awalnya pohon-pohon dikeramatkan, disembah sebagai dewa. Tapi dengan pengetahuan yang bertambah, oh ini hanya pohon, kita harus menyembah pada Sang Pencipta. Kan akhirnya terkoneksi lagi kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Tetapi percaya kepada Allah saja tidak cukup. Oke? Nah, di sini ada yang namanya percaya kepada Allah itu non-Kristen. Semua agama percaya kepada Allah. Kita tidak memacu ke Kristen dulu, oke? Kristen, non-Kristen semua percaya kepada Allah. Tetapi percaya Allah saja tidak cukup. Yesus katakan harus percaya juga kepada Dia. Nah, kalau percaya kepada Yesus Kristus tentu sudah fokus. Karena yang percaya kepada Yesus Kristus itu tentu orang-orang Kristen Katolik atau pengikut-pengikut Yesus Kristus. Dengan demikian, percaya Allah saja tidak cukup, tetapi harus percaya kepada Yesus. Artinya engkau harus maju selangkah lagi. Jika engkau masih percaya kepada Allah, engkau masih sebatas ini, engkau akan bermasalah karena nanti ada penghakiman. Ada Alkitab yang akan dibuka nantinya. Percayalah kepada Yesus Kristus. Saya akan berikan 3 alasan. Mengapa percaya kepada Allah saja tidak cukup, tetapi harus tetap percaya kepada Yesus Kristus. Kita lihat ketiga alasan tersebut berdasarkan argumentasi perkataan Tuhan Yesus sendiri. Lihat ayat selanjutnya, Yohanes 14 ayat 2-3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kira-kira apa yang Bapak Ibu tangkap di sini? Kenapa saya katakan harus percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Allah saja tidak cukup? Alasan yang pertama, ada kesimpulan penting yang perlu kita tangkap. Semua agama dan kepercayaan itu menawarkan sorga melalui nabi-nabi, melalui pendiri-pendiri agama mereka masing-masing. Betul nggak?
Agama mana yang tidak menawarkan sorga? Semua agama itu pasti menawarkan sorga. Jika ada agama yang tidak menawarkan sorga kepada pengikutnya, maka itu bukan agama, tapi itu filsafat. Itu hanya pengetahuan. Jika agama itu tidak menawarkan sorga, tidak berbicara kehidupan setelah kematian, itu bukan agama, tapi itu filsafat, hanya pengajaran-pengajaran yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau gitu itu bukan agama, karena agama itu selalu berbicara tentang kehidupan setelah kematian. Kemana manusia akan pergi? Apa yang akan dilakukan? Ada sorga, ada neraka. Namun posisi Yesus Kristus ini bukan hanya menawarkan sorga, tetapi dialah yang menciptakan sorga. Jelas nggak Bapak Ibu? Perhatikan baik-baik yang saya cetak merah. Sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Artinya apa? Yang pergi ke sorga untuk menjadikan tempat, yang menciptakan tempat, yang menyediakan tempat supaya setelah manusia meninggal dia akan tinggal di sana, mendapatkan tempat di sana adalah Yesus Kristus. Dan secara spesifik dia ciptakan sorga adalah untuk pengikutnya. Dia berkata, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Wah, betapa indahnya. Karena itu percayalah kepada Yesus Kristus. Jangan hanya percaya kepada Allah, percayalah juga kepada Yesus Kristus. Karena dia hanya menciptakan tempat khusus untuk pengikut-pengikutnya. Kecuali jika ada tokoh-tokoh, rasul-rasul, nabi-nabi lain yang juga pernah berkata, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu, ya silakan diikuti. Tapi saya di dalam iman kekristenan, saya imani ayat ini. Bahwa setelah saya meninggal, saya akan mendapatkan tempat yang disediakan oleh Sang Juru Selamatku, Yesus Kristus. Lalu yang kedua, kita lihat ayat selanjutnya, ayat 4-5. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat 5, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kesimpulan apa yang Bapak Ibu tangkap di sini? Sangat-sangat penting. Karena kita sedang berbicara tentang keselamatan, tentang bicara sorga. Semua umat beragama ingin pergi ke sorga, betul? Tetapi di mana sorga itu berada? Planet yang mana sorga itu berada? Alamatnya apa? Ada yang tahu? Jika di dunia ada lokasi tempat tertentu yang kita tidak pernah kunjungi, kita bisa sampai ke sana karena ada lokasi, ada alamatnya yang jelas. Apalagi dengan teknologi yang canggih hari ini. Ada yang namanya Google Map, ada yang namanya Waze. Misalnya, saya ingin pergi ke Surabaya. Ke jalan ini, alamat ini, pada saya belum pernah ke Surabaya. Nah, tinggal saya nyalakan Google Map, saya tinggal ikuti saja. Dan saya akan dituntun sampai ke lokasi di mana alamat itu berada. Karena dengan satelit kita akan dipandu. Oke, itu teknologi manusia. Tapi sorga ada di mana? Walaupun teknologi berkembang begitu luar biasa, manusia sudah bisa ke bulan, manusia bisa menjelajahi planet-planet lain, tapi sampai hari ini belum pernah ada seorang pun ilmuwan yang menemukan sorga itu ada di mana. Betul nggak? Karena itu sorga ada di mana? Satu-satunya yang tahu jalan ke sorga adalah yang pernah datang dari sorga. Nah, siapa yang pernah datang dari sorga? Tokoh mana yang pernah datang dari sorga? Rasul mana yang pernah datang dari sorga? Nah, disinilah yang menjadi tantangan. Kenapa saya katakan harus percaya juga kepada Yesus Kristus, karena hanya Dia yang tahu jalan ke sorga. Kenapa saya yakin hanya Dia yang tahu jalan ke sorga? Karena Dia datang dari sorga. Lihat Yohanes 16 ayat 28. Yohanes 16 ayat 28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Perhatikan, itu naik turun loh. Dia naik ke sorga, datang ke dunia, naik lagi. Jika ada pendeta yang pernah mengklaim naik turun sorga, seringkali ke sorga ketemu sama Allah.
Berarti dia juga juru selamat dong. Betulkah ada orang yang pernah datang naik turun sorga? Itu pertanyaan yang sangat-sangat menggelitik. Pertanyaan yang perlu mendapatkan jawaban yang jelas. Satu-satunya yang tahu jalan ke sorga hanya yang pernah datang dari sorga, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus lahir ke dunia bukan dari benih manusia. Beda. Manusia dari bawah ke atas, sedangkan yang Yesus Kristus dari atas lahir ke bawah. Artinya dari sorga, Roh Kudus turun atas Maria dan Maria mengandung, setelah itu melahirkan Yesus Kristus. Di sinilah perbedaannya. Makanya setelah manusia meninggal, rasul, nabi semua meninggal, dikuburkan masuk ke dalam tanah karena mereka tercipta dari tanah, kembali ke tanah. Sedangkan Yesus, bumi tidak bisa menerima dia. Maka 3 hari setelah mati, dia bangkit dari kematian, kembali lagi ke sorga. Karena dia datang dari sorga. Maka bumi tidak menerima dia. Bumi kembalikan kepada dia dari sumbernya, yaitu dari sorga. Alasan kedua. Kita lihat alasan yang ketiga. Kenapa percaya Allah saja tidak cukup, tapi harus percaya juga kepada Yesus Kristus. Ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Apakah masih ada pengantara yang lain? Apakah masih ada mediator lain? Penghubung yang lain antara Allah di sorga dengan manusia? Yesus dengan jelas katakan, tidak ada seorang pun. Tidak ada. Satu-satunya yang menjadi penghubung antara Allah dengan manusia adalah Yesus Kristus. Jika Allah itu Esa, jika Allah itu Maha Esa, maka pastilah Allah hanya mengirimkan satu juru selamat ke dunia untuk menyelamatkan semua umat manusia di muka bumi. Makanya kenapa saya katakan Yesus Kristus adalah juru selamat tunggal. Lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Anda percaya Allah itu Esa? Nah, kalau Allah itu Esa, mungkinkah Allah yang Esa ini akan kirimkan banyak juru selamat ke dunia? Jawabannya adalah tidak mungkin. Makanya di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima ini dengan jelas, dengan tegas Paulus katakan hanya ada satu juru selamat, hanya ada satu pengantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Bapak Ibu yang saya kasihi, dengan demikian saya sudah berikan 3 alasan bahwa kenapa percaya kepada Allah saja tidak cukup, tetapi harus percaya juga kepada Yesus Kristus, karena 3 alasan yang sudah saya kemukakan di sini. Bapak Ibu yang saya kasihi, lihat Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai 36. Sebenarnya Yesus Kristus ini apakah Tuhan untuk orang Kristen saja? Kisah Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberikan damai sejahtera oleh Kristus Yesus yang adalah Tuhan dari semua orang. Perhatikan kata yang ingin saya ajak Anda untuk merenungkan lebih dalam. Setiap orang dari bangsa manapun. Artinya semua bangsa di dunia itu perlu diselamatkan. Makanya Yesus Kristus sebelum terangkat ke sorga, dia memberikan amanat di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Perhatikan, semua bangsa muridku. Artinya semua bangsa di dunia diusahakan untuk menjadi murid Tuhan, menjadi pengikut Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa harus percaya kepada Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Jadi salah besar kalau Anda mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhannya orang Kristen. Bukan.
Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Ya, Tuhan dari semua orang. Makanya Yesus suruh beritakan Injil kepada segala makhluk di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Pergilah beritakan Injil kepada semua makhluk. Artinya semua makhluk hidup atau semua manusia di dunia harus menerima Injil Yesus Kristus. Karena Injil ini adalah standar di dalam penghakiman Allah. Dengan kata lain, kita sudah temukan jawaban. Alkitab adalah standar dalam penghakiman. Ya, Alkitab adalah standar yang dipakai Allah untuk memberikan hukuman, mengetuk palunya. Jadi Allah nggak sembarangan. Oke, berarti sangat diperlukan bukan hanya percaya kepada Yesus, tapi juga percaya kepada Alkitab. Karena di dalam Alkitab itulah memperkenalkan Yesus Kristus sebagai juru selamat tunggal. Alasan saya, ya, Yesus Kristus adalah satu-satunya hakim di pengadilan akhir. Yohanes 5 ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Siapa yang akan duduk penghakiman? Kepada semua manusia? Jelas sekali Yesus sendiri tegaskan di Yohanes 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi. Allah tidak menghakimi. Dan penghakiman seluruhnya diserahkan kepada Sang Anak. Siapakah dia? Yesus Kristus. Artinya Yesus Kristus adalah satu-satunya yang akan duduk sebagai hakim dalam pengadilan Allah. Yohanes 5 ayat 30. Dan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku itu adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Mungkinkah sang hakim akan memakai kitab-kitab suci agama lain sebagai standar dalam penghakiman? Jawabannya adalah tidak mungkin. Jika yang akan duduk sebagai hakim di pengadilan akhir adalah Yesus Kristus, dengan sendirinya yang akan dipakai standar penghakiman itu adalah Alkitab yang memberi kesaksian tentang Yesus Kristus. Nggak mungkin kitab suci agama lain dipakai Yesus dalam penghakiman. Nggak mungkin. Makanya di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-12, dibukalah kitab-kitab lain. Yang dimaksudkan kitab-kitab lain selain kitab kehidupan itu adalah Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Jadi sudah jelas ya. Satu hukum dan satu hakim. Yakobus 4 ayat 12. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jika hakimnya satu, dengan sendirinya hukum yang akan dipakai juga satu. Jika yang menjadi hakim adalah Yesus Kristus, maka hukum yang akan dipakai dalam penghakiman itu adalah hukumnya Tuhan, yaitu firman Tuhan yang sebagai orang Kristen hari ini kita sebut sebagai Alkitab. Oke? Sudah jelas ya? Jadi kitab-kitab yang akan dibuka bersama dengan kitab kehidupan tidak lain adalah kitab sucinya orang Kristen atau Alkitab. Untuk mengetahui semua kitab atau kitab apakah yang dibuka dan dipakai sebagai standarisasi dalam penghakiman tersebut, caranya adalah kita harus masuk kembali ke dalam dunia roh dengan menyelidiki Injil Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Karena perikop Lukas 19 ayat 16 ayat 19 sampai 31 itu berbicara tentang dunia setelah kematian. Setelah kehidupan. Di sana berbicara tentang dua tokoh utama, yaitu Lazarus si miskin dan orang kaya. Dan mereka setelah mati meninggalkan dunia bertemu dengan Abraham di satu tempat dan berdialog. Nah, di sanalah pernah dikupas juga ada kesaksian Musa dan para nabi. Nah, itu tentu berbicara tentang kitab yang akan dibuka
nanti waktu penghakiman. Pertanyaannya adalah kesaksian Musa dan kitab Nabi itu apa? Kita akan kupas pada minggu yang ke depan melalui sesi yang ketiga. Supaya tuntas kira-kira dibuka semua kitab. Kitab apakah yang dimaksud? Tadi saya sudah jelaskan yang dimaksudkan itu adalah Alkitab. Tapi minggu depan akan lebih dipertajam lagi bahwa yang akan dibuka bersama dengan kitab kehidupan tidak lain adalah kitab sucinya orang Kristen. Alkitab perjanjian lama sampai perjanjian baru. Karena kitab suci perjanjian lama tetap relevan dipakai untuk penghakiman kepada orang-orang yang hidup pada zaman Taurat. Hidup pada masa perjanjian lama. Sedangkan orang Kristen hari ini penghakimannya berdasarkan kitab perjanjian baru. Kita bertemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah pimpin kami, buka pikiran kami, dan terlebih lagi sudah dibukakan sebuah misteri. Pada waktu penghakiman, selain kitab kehidupan akan dibuka juga semua kitab. Dan kami sudah mendapatkan jawabannya. Ternyata semua kitab yang dimaksudkan di sini adalah kitab yang jumlahnya banyak. Lalu kitab apakah? Dan kami sudah temukan jawabannya, yaitu kitab suci orang Kristen. Perjanjian lama, perjanjian baru, dengan total 66 kitab. Itulah yang akan dibuka menjadi standar di dalam penghakiman. Dan kami rindu untuk mempelajari lebih jauh tentang dibukanya semua kitab pada episode yang ketiga minggu depan. Tetap pimpin kami, sertai kami, dan pakailah hamba yang kecil ini untuk menyingkapkan rahasia-rahasia di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bagi mahasiswa Sekolah Teologi ITAI, Institut Teologi Ala Esa, ada 10 pertanyaan untuk sesi ini yang perlu Anda jawab. Anda ketik rapi, setelah itu Anda kirimkan emailkan kembali ke Sekretariat STT ITAI. 10 pertanyaan untuk topik ini atau untuk judul ini adalah yang pertama. Kapankah kitab kehidupan itu akan dibuka dan siapa yang layak untuk membuka kitab kehidupan itu? Apakah fungsi dari kitab kehidupan? 3. Apakah fungsi dari semua kitab yang akan dibuka bersama dengan kitab kehidupan pada waktu penghakiman? Yang keempat, tuliskan teks 2 bagian ayat Alkitab yang menegaskan bahwa penghakiman Allah itu akan transparan. Tidak ada yang akan ditutupi. 5. Pada waktu penghakiman akhir, kitab suci apakah yang akan dipakai Allah sebagai standar dalam penghakiman? Yang keenam, sebutkan 6 agama yang diakui negara Indonesia secara resmi lengkap dengan nama kitab suci dari masing-masing agama tersebut. 7. Tuliskan 3 alasan bahwa semua kitab yang dimaksudkan dalam Wahyu 20:12 itu merujuk pada kitab suci umat Kristen, yakni Alkitab. 8. Siapakah yang dimaksudkan dalam 2 Timotius pasal 3:15 bahwa dari kecil ia sudah mengenal kitab suci? Cari jawabannya juga, siapakah nama ibu dan nenek dari orang tersebut. 9. Tuliskan 3 alasan bahwa percaya kepada Allah saja tidak cukup, melainkan tetap harus percaya kepada Yesus Kristus. 10. Tuliskan ayat yang tahu jalan ke sorga adalah yang datang dari sorga. Silakan menjawab dan kirim kembali lewat email kepada Sekretariat STT ITAI. Tuhan Yesus berkati.